dibilas dengan air keran. Ini mesin CDJ 2000 yang tadi nih guys, yang dibongkar kita udah rendam, udah disikat pakai air sabun. Selamat malam guys, selamat malam buat rekan-rekan semuanya, terutama guru-guru saya, para tuser TV, servis TV Gorang-Gareng, atau para tuser servis TV Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan para tuser-tuser yang saya kenal semuanya. Salam sejahtera untuk kalian semua. Oke guys, kali ini saya mendapatkan servisan 2 unit ya, bukan satu, CDJ 2000 Pioneer, yang mana masalahnya adalah untuk loadingnya, play loadingnya tidak normal gitu. Nah, ya, nanti hasil kerusakannya yang sudah dikirimkan ke saya melalui WA nanti akan saya tunjukkan ke kalian guys. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menangani CDJ 2000 yang kasusnya tidak mau loading. Nah, ini namanya elektronik ya guys, hanya masalah loadingnya tidak aktif. Nah, dalam perjalanan kita nggak tahu nih guys, ternyata bisa juga ini ada problem lainnya gitu. Nah, ini saya sudah buka baut-bautnya tadi. Jadi saya mau coba apakah betul ini hanya masalah loadingnya yang tidak aktif atau ada yang lain gitu guys. Baik, kita akan bareng-bareng untuk melihat, ngetes ya. Nah, ini colokannya. Saya sudah akan masuk ke power, masuk ke ininya, soketnya ya. Colokan listriknya udah masuk. Nah, ini colokan listrik. Iya, saya on kan. Nah, ternyata ini sudah nyampe di tempat saya, ini mati total guys, mati. Nah, mati ini banyak banyak masalahnya guys, trouble-nya gitu, troubleshoot-nya istilahnya. Entah itu di modulnya, apakah di kabel-kabel fleksibelnya, atau di power supply-nya gitu. Kalau Pioneer CDJ 2000 itu kadang dari kabel juga bisa, kabel fleksibelnya, atau power supply-nya yang sudah rusak bisa. Di sini saya akan buka unit ini guys. Nah, ini bautnya saya sudah bebaskan. Nah, ternyata ini mati total ya guys, lampu satu pun nggak ada yang nyala, ini nggak ada lampu yang nyala. Nah, ini betul-betul mati total, padahal ini awalnya cuman dia nyala tampil, cuman nggak mau loading, nggak mau play gitu. Nah, ini contohnya yang satu unit dengan unit yang sama. Nah, ini saya tunjukkan kabel power ini, saya cabut kabel powernya, saya cabut guys. Nah, ini kabel powernya saya pindahkan ke unit yang satu ini. Nah, ini yang unit yang satunya saya akan coba guys ya. Saya sudah masukkan kabel power ya, saya on kan. Nah,
Ya, yang ini nyala guys, bisa play, nggak ada loadingan di sini. Kalau yang ini kan, yang satu unit ini masalahnya loading gini, nggak mau play gitu, nggak mau baca unit ini. Nah, kalau yang unit ini hanya masalah tempo ini. Master temponya ini kan ada lampu kecil nih. Ini harusnya nyala kalau ditekan begini. Ini memang betul mati. Unitnya yang ini betul kerusakannya. Nah, laporannya sesuai, master temponya mati, tapi display nyala. Nah, yang satu ini display nyala, cuman tidak mau loading gitu guys. Ya, ini nanti saya akan tunjukkan guys, dalamnya seperti apa gitu guys. Nah, ini kita coba angkat. Nah, ini kotor banget guys. Nah, kerusakan juga bisa dari fleksibel ini, bisa rusak. Kalau lihat fisiknya ini, fleksibelnya ini bagus semua, nggak ada masalah, bagus semua. Kenapa dia bisa mati total? Kalau lihat fisiknya ini kotor banget guys, kotor banget ini. Nah, ini perlu dibersihin. Nah, pada umumnya orang memakai alkohol yang 100%. Kalau saya punya cara yang berbeda guys. Kalau saya untuk bersihkan flek-flek mainboard ini, saya menggunakan yang ekstrim, menggunakan sabun deterjen. Saya gunakan pakai deterjen seperti orang nyuci baju. Jadi unit-unit ini saya bongkarin semua, nanti saya rendam pakai sabun, kemudian setelah itu dikeringkan lalu dirakit kembali. Nah, kalau kerusakan ini ada dua kemungkinan guys, bisa dari kabel fleksibel ini yang rusak, bisa dari karena kotor ini, atau bisa power supply ini yang rusak. Ini dalamnya power supply, atau juga bisa modul ini yang rusak. Tapi lebih pastinya lagi, ini harus dibersihkan dulu, nanti dites satu persatu menggunakan alat ukur, karena ini alatnya tukang servis. Kalau alat saya sederhana ya guys, testernya juga multi tester yang murah meriah. Bukan berarti murah meriah ini tidak bisa dipakai, tergantung dari yang makainya, kemampuannya, pengalaman di bidang elektroniknya, bukan soal alat ukur testernya guys. Baik guys, ini kita akan bongkar satu persatu. Sengaja saya bongkar, nanti saya rendam di air pakai sabun, dibersihkan. Nah, nanti video kelanjutannya kalian bisa lihat semuanya guys, prosesnya sampai proses perakitan semula. Ini mati total dan harus hidup normal. Hidup normal bisa dipakai, dioperasikan sesuai dengan kebutuhan CDJ 2000 ini gitu guys. Oke, saya akan mulai bongkar unit ini guys. Saya akan copot dulu kabelnya sekalian. Di sini kita bisa lihat nih guys nih. Ini ada kayak semacam cairan gitu guys. Ini cairan nih guys tuh. Cairan ini biasanya kalau namanya di diskotik ini cairan apa ya, alkohol lah, jenis anggur atau jenis yang lainnya itu. Ini karena mesin ini kan CDJ ini identik di ruangan diskotik, kebanyakannya anak-anak muda kelas menengah ke atas yang pakai, jadi sembarangan guys. Juga karena kotor-kotor seperti ini guys, kalau tidak dibersihkan, sekalipun sudah ketemu rusaknya, dia akan muncul kembali. Kenapa bisa begitu? Karena ini nggak bisa
rusaknya itu sebetulnya karena kotor di ruangan AC, dia dingin, jadi apa ya, tegangannya itu jadi liar guys, jadi nggak fokus karena kotor ini, korosi lah kalau kita bilang, ini korosi guys, korosi kotoran. Jadi manakala kena ruangan AC, dia akan menjadi apa namanya ya, penghambat. Kalau di ruangan kering, sebetulnya kotor ini masih belum masalah, belum begitu masalah karena tidak ada hambatan apa-apa. Tapi kalau di ruangan AC ini akan menjadi apa namanya, korosi ini akan menjadi error gitu guys. Makanya kita perlu ini dibongkar semua, nanti dicuci menggunakan air. Kalau saya guys menggunakan sabun, deterjen, bubuk lah ya, saya nggak sebutkan pakai bubuk apa, mau Rinso, mau Daya, mau Wing, mau apa yang ada di warung kalian lah guys yang terdekat, dia jualnya deterjen bubuk itu apa. Nah itu bisa digunakan untuk mencuci ini guys, direndam dulu, dicuci, disikat, nanti dikeringkan dengan menggunakan hair dryer gitu guys. Cuman saya ingatkan guys, kalau kalian mau melakukan ekstrim elektronik modul seperti ini, contohnya seperti ini, menggunakan air, Anda harus mempunyai perhitungan yang matang, yang tahu teori tentang elektronik, karena nggak semua elektronik itu bisa dicuci dengan air guys, dan itu juga memang tidak diperbolehkan gitu guys. Boleh melakukan pekerjaan apapun, yang penting punya perhitungan dan tahu. Kalau nggak tahu, asal-asalan ikut-ikutan nyuci elektronik dengan sabun, yang ada nanti malah jadi rusak total gitu guys. Saya melarang bagi saudara-saudara yang belum punya pengalaman di bidang elektronik. Saya membagikan video tutorial ini untuk orang yang sudah berpengalaman dan tahu elektronik. Jadi nggak sembarangan elektronik nanti dibongkar, dicuci dengan air Rinso, apa, maaf bukan Rinso, dengan deterjen langsung bisa normal, itu enggak guys. Display ini nggak boleh kena air guys. Yang boleh kena air hanya elektronik modul. Nah maksudnya itu nanti setelah dikeringkan dia akan kembali normal lagi, bahkan bisa seperti ini guys, bersih kayak seperti baru ini kan, bisa begini. Tapi kalau di sini ada gulungan-gulungan trapo kecil, trapo gitu, itu nggak boleh direndam guys, harus dicopotin dulu karena nanti bisa mengandung air, itu malah bisa jadi konslet. Kalau konslet fatal. Nah kayak gini kan, contohnya seperti ini modul udah paling kotor tadinya, saya cuci dengan deterjen, akhirnya dia baru. Tapi saya melakukan ini pakai perhitungan yang matang, jadi tidak mengakibatkan kerusakan fatal, malah membantu menormalkan kembali. Dan lagi pula kalau udah kondisinya itu bersih seperti baru kayak gini, IC tipenya ini bisa nampak, kelihatan semua. Bahkan tulisan-tulisan di modul ini itu bisa kelihatan. Misalkan contohnya nih, IC membutuhkan berapa pol, di sini lebih terlihat setelah dibersihkan guys. Begitu maksudnya. Kalau saya dalam tutorial ini, judulnya tuh servis CDJ dengan cara menggunakan mencuci mesin menggunakan air, sabun, dan sikat. Tutorial kami dibagikan bukan untuk
ditiru, boleh ditiru, tapi harus sesuai dengan apa namanya, perhitungan yang sangat matang tentang elektronik, guys. Oke, demikian sementara ini saya akan bongkar dulu, guys. Saya akan copotin dulu semua. Maaf, ini handphonenya harus sambil dicas, kalau enggak tekor nanti baterainya. Tekor, guys. Oke, guys. Iya. Iya. Ini kita copotin, guys, tujuannya nanti untuk dicuci. Ingat, melakukan pencucian mesin harus punya perhitungan yang matang. Jadi tidak sembarangan nyuci mesin, harus tahu caranya, harus tahu memperhitungkan resikonya, guys. Jadi nggak sembarangan gitu, guys. Ya, guys, lihat kotor semua, guys. Guys, bisa lihat semua kotor semua. Ini air semua, guys. Nih, ini mesin mati total, entah power supply-nya apa modul utamanya, apa dia modul panelnya, kita belum tahu, guys. Ini masih bersih, guys. Itu kotor, guys, bekas cairan nih, guys. Ini bekas cairan, guys. Oke, kita taruh dulu. Ya, kita tinggal bongkar unit yang ini. Guys, ini saya copot semua ya, guys. Ini harus dicopot semua, guys. Kita copot dulu, guys, semuanya, guys. Kita bebaskan dulu. Nah, ini kotor sekali ya, guys. Di sini posisinya kotor sekali, guys.
Waduh. Oke guys, nah di sini saya akan tunjukkan ke kalian guys. Di sini ada display ini tidak boleh kena air guys. Ini jangan kena air, display ini tidak boleh kena cairan, makanya tidak boleh dicuci dengan menggunakan air. Nah, yang saya mau cuci modul ini guys. Nah, kotor sekali kan guys, ini air. Nah, ini saya mau cuci ini guys. Nah, oke, saya akan bawa ke gimana cara nyucinya guys. Cucinya gampang guys. Nah, di sini ada rinso guys. Ini air rinso guys, saya cuci guys, saya rendam. Ini direndam guys, rendam dulu. Nah, ini air guys, ini air nih guys. Rendaman ini nanti biarkan dulu berapa menit nanti untuk direndam gitu guys. Nah, unitnya juga nanti sama guys, tapi saya mau kerjakan satu persatu dulu. Oke, sampai ketemu besok untuk proses pengeringan dan perakitan semula. Intinya, kalau saudara ingin mengikuti cara saya, harus mempunyai perhitungan yang matang tentang elektronik guys. Jadi nggak sembarangan, dan saya tidak menganjurkan bagi para pemula, apalagi yang tidak tahu elektronik, berani-beraninya mencuci mesinnya. Itu jangan guys, karena itu bukan membantu, malah merusak gitu. Bukan membantu, malah merusak elektronik Anda. Cara ekstrim seperti ini dilakukan orang yang sudah profesional dan tahu mengenai elektronik dan mesin-mesin elektronik lainnya gitu guys. Perhitungannya harus benar-benar mateng guys, jadi nggak sembarangan gitu ya, karena ini akan mengakibatkan fatal kalau dilakukan orang yang belum tahu pengalaman tentang elektronik gitu guys. Ini semua kalau saya ini guys, kalau saya yang mengerjakan mesin CDJ 2000 ini, sistemnya dicuci dengan air sabun, jadinya kebanyakannya malah seperti baru lagi guys, seperti baru lagi. Hanya bedanya nanti fisiknya tok yang rusak, yang masih second gitu. Kalau untuk mesin-mesinnya ini dijamin sama saya itu baru guys ya, nggak 100% lah, 99% intinya hitungannya baru guys. Karena apa? Flek-fleknya, korosinya itu benar-benar udah hilang semuanya guys.
jadi kembali lagi ke semula, jadi kayak seperti sehabis beli, jadi menggilapnya seperti itu gitu guys. Ya demikian dulu guys untuk sesi pertama ini tentang mencuci motherboard CDJ 2000, motherboard atau modul CDJ 2000. Dan untuk sesi kelanjutannya itu adalah pemasangan berikut pengetesan CDJ 2000 yang sudah dicuci, yang selesai dicuci gitu guys. Nah ini guys, kalian lihat semuanya guys, ini sangat kotor sekali guys, kotor sekali ini ya, buahnya kotoran nih guys, tuh ya, kotor sekali, lihat nih guys. Nah, kotor banget nih guys, kotor sekali ini, lumpur apanya masuk nih guys. Ini nanti dijamin kayak baru guys, bersihnya seperti baru nih setelah dicuci gitu guys.